Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Bapak, Pak Arif di mata pelajaran PPKN kelas 12. Oke, Bapak senantiasa berharap dan kita semuanya sama-sama menjaga protokol kesehatan yang berlaku. Tetap pakai masker, tapi kok Pak Arif nggak pakai masker ya? Nah ini kan di studio rekaman, tidak apa-apa. Tapi kalian wajib memakai masker, dimanapun nanti kalian berada di luar rumah. Jadi kita wajib mentaati protokol kesehatan demi keselamatan kita semuanya. Bagian dari kewajiban kita loh sebagai seorang warga negara. Oke, baik. Berikutnya, minggu lalu kita sudah belajar tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Baik itu warga negara terhadap negara maupun negara terhadap warga negara. Di pertemuan kedua kali ini kita akan coba mendiskusikan subbab yang kedua tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Iya, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Bagaimana sih kita melihatnya? Apa saja sih Pak? Saya pengen tahu. Mari kita lihat. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. Ini poin pertama. Jadi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai dasar. Apa itu nilai dasar ya? Kita sudah pernah pelajari sepertinya. Lanjut dulu yang kedua. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila. Nah, ada nilai dasar, ada nilai instrumental. Pasti ingat dong pelajaran kelas berapa? Yang terakhir bisa ditebak. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila, kemudian hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila. Betul, 3 nilai yang ada di Pancasila. Nilai dasar, nilai praksis, dan nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Berurutan, materi yang sudah kita pelajari tahun sebelumnya. Baik, kita akan lihat apa saja dan bagaimana nilai-nilai itu. Ya, lambang Pancasila dalam perisai burung Garuda, 5 sila yang ada di negara kita. Kita lihat, ya, nilai dasar Pancasila, hak dan kewajiban dalam nilai-nilai dasar Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan. Jadi hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dalam nilai ketuhanan. Bagaimana kita menghargai pemeluk agama lain, berupaya untuk menciptakan kerukunan beragama, memberikan ruang bagi saudara-saudara kita untuk memeluk agama dan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Itu yang pertama. Jadi dari nilai ketuhanan, bagaimana kita bertuhan sesuai dengan Pancasila tentunya. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Jadi hak dan kewajiban dalam nilai kemanusiaan. Hak dan kewajiban dalam nilai kemanusiaan itu apa? Kita berupaya nilai-nilai sesuai dengan kemanusiaan. Bagaimana kita memperlakukan manusia? Bagaimana kita memberikan perlakuan yang baik terhadap saudara-saudara kita, sesama umat manusia. Yang ketiga, hak dan kewajiban sesuai dengan nilai dasar persatuan. Tentu hak dan kewajiban itu sesuai dengan keinginan kita, cita-cita kita mewujudkan persatuan dan kesatuan. Berikutnya, hak dan kewajiban sesuai dengan kerakyatan, sesuai dengan nilai-nilai demokratis, sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Keputusan-keputusan yang diambil, apapun tindakan kita dalam bermusyawarah, orientasinya adalah mewujudkan hal yang baik dalam demokrasi, yang bermanfaat bagi kepentingan bersama. Dan yang terakhir, nilai-nilai sesuai dengan keadilan sosial, nilai keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi nilai-nilai keadilan. Jadi yang poin pertama sesuai dengan nilai dasar yaitu substansi hak dan kewajiban sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Berketuhanan, berkemanusiaan, mewujudkan persatuan, demokrasi berkeadilan atau kerakyatan, dan nilai yang menjunjung tinggi keadilan sosial. Lalu berikutnya nilai
instrumental. Oke. Nilai instrumental, nilai yang diimplementasikan dalam Undang-Undang Dasar, dalam peraturan yang berlaku. Hak dan kewajibannya ada apa saja di sana? Mari kita lihat. Baik. Dalam nilai instrumental Pancasila, hak dan kewajibannya dirinci sedemikian banyak. Ini hanya beberapa bagian yang kita tuliskan. Yang pertama, hak dan kewajiban dalam hal kewarganegaraan. Dalam konstitusi kita, semua orang yang ada di Indonesia yang secara sah menurut aturan yang berlaku, menurut undang-undang yang berlaku, sebagai warga negara, dia adalah warga negara Indonesia. Punya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai seorang warga negara. Yang kedua, hak kesamaan dan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. Hak dan kewajibannya sama, semua orang sama. Jadi sudah ada di konstitusi kita, dituliskan di sana secara detail, secara jelas bahwa kita punya hak dan kewajiban yang sama. Berikutnya, hak dan pekerjaan dan penghidupan yang layak tercantum dalam konstitusi kita di Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27. Jadi semua orang punya hak dalam pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Berikutnya hak bela dan kewajiban bela negara. Hak kemerdekaan memeluk agama, pertahanan dan keamanan, memperoleh pendidikan dan mengupayakan yang terbaik dalam pendidikan, kebudayaan nasional, dan yang terakhir perekonomian nasional. Ada seterusnya ada sebenarnya, yaitu kesejahteraan sosial. Tapi di sini cukup di perekonomian nasional. Nanti kesejahteraan sosial kita bisa eksplor melalui LMS yang kita miliki. Baik, itu sesuai dengan nilai instrumental. Tadi nilai dasarnya jelas. Berarti sesuai dengan ketuhanan sampai dengan keadilan sosial. Kemudian dalam praktik yang lebih terperinci lagi ada dalam konstitusi kita yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mulai dari hak dan kewajiban kewarganegaraan sampai dengan perekonomian nasional tertuang di konstitusi kita. Terakhir, nilai praksis. Kira-kira apa ya nilai praksis itu? Nah, nilai praksis itu adalah nilai yang diupayakan melalui sikap positif kita, melalui aktualisasi diri kita sesuai dengan nilai dasar tadi yang ada dan nilai instrumental yang dirinci dalam konstitusi kita. Jadi nilai praksis itu hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam nilai praksis itu adalah hak dan kewajiban yang diaktualisasikan, yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai dasarnya sesuai dengan dasar negara, nilai instrumentalnya dijelaskan dalam konstitusi kita UUD NRI 1945, dan nilai praksisnya kita aktualisasikan, kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang ada di nilai dasar maupun nilai instrumental itu. Jadi ini nilai praksisnya. Tanpa nilai praksis, tanpa sikap positif, tanpa aktualisasi, nilai-nilai yang ada dalam hak dan kewajiban baik di nilai dasar maupun instrumental tidak akan berlaku, tidak akan bermanfaat, dan tidak akan ada gunanya bagi kita. Nah, karena itu nilai praksis ini sangat penting untuk kita lakukan dan kita aktualisasikan. Supaya hak-hak yang tertuang tadi, kewajiban-kewajiban tadi bisa kita laksanakan dengan baik. Baik, terima kasih anak-anakku untuk pertemuan di subbab yang kedua ini. Sampai ketemu di pertemuan yang berikutnya. Sekali lagi tetap jaga protokol kesehatan. Semoga kita senantiasa sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.